Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tata cara penggunaan aplikasi online TOEFL atau TOEFL LPBA Unugiri untuk pelaksanaan tes TOEFL atau tes TOEFL internal mahasiswa UNU Sunan Giri Bojonegoro. Langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah silakan kunjungi alamat tesnya, bisa pakai Google Chrome, bisa pakai Firefox, bisa pakai Microsoft Edge, silahkan pakai yang nyaman menurut Bapak Ibu atau Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa, silakan masukkan alamat dengan alamat 185.241.151.74. Jadi silahkan di halaman di bagian alamat ketikkan 185.241.151.74. Kalau sudah, silahkan tekan Enter. Oke, akan muncul sekarang halaman seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Ada username, ada password. Nah, username dan password ini nanti akan dibagikan setelah teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu terverifikasi di grup ujian masing-masing. Sebagai contoh, kalau Bapak Ibu mengambil tes TOEFL, maka username-nya adalah menggunakan pola kode kelas, bisa A, B, C, atau D. Kemudian untuk TOEFL itu adalah untuk TOEFL itu adalah A. Kemudian dilanjutkan oleh tanggal pelaksanaan. Misal tanggal pelaksanaannya adalah 21 Juni, maka jadi 2106, terus dilanjutkan dengan nomor urut. Oke, ini saya misalkan nomor urutnya adalah 100. Oke, jadi username ini nanti bisa Bapak Ibu dapatkan dari pengawas, nggih. Jadi nanti dicek di pengawas bagaimana username dan password-nya. Oke, username-nya ini kita copy, terus password-nya bagaimana? Password-nya sama dengan username. Jadi kalau username-nya seperti ini, password-nya juga seperti ini. Kalau sudah bagaimana Bapak Ibu? Kalau sudah silakan klik login. Oke, kalau muncul username atau password salah, berarti Bapak Ibu salah memasukkan username dan password. Kalau salah bagaimana? Silakan hubungi pengawas lagi. Oke, misal nih ya, ini sudah saya ganti. Oke, pelaksananya tanggal 22. Saya login. Nah, maka akan muncul di sini adalah soal TOEFL-nya. Perhatikan, kalau semisal Bapak Ibu memakai soal TOEFL atau memilih soal TOEFL, maka yang muncul ada 4 part. Yang pertama adalah tryout, yang kedua adalah istimak, yang ketiga adalah kiroah, yang keempat adalah kitabah. Dan di sampingnya di sini ada jangka waktu pelaksanaannya, 30 menit, 45 menit, dan 45 menit. Pun demikian, kalau semisal kita masukkan untuk yang TOEFL, oke, ini saya contohkan TOEFL-nya ya. Oke, saya tak login sebentar. Oke, dengan login karena TOEFL itu kodenya E, maka jadi AE 22, oke, 100. Nah, ini 2206 100. Kemudian ini saya copy, saya paste di sini. Oke, paste. Pastikan username dan password-nya sama. Silakan login. Oke. Maka akan muncul soal TOEFL, yaitu ada tryout, ada listening, ada structure, ada reading. Jadi ada empat ini masing-masing. Kalau TOEFL ada 4, TOEFL juga ada 4. Oke, terus bagaimana langkah pengerjaannya Bapak Ibu setelah dilakukan verifikasi dan yang lain-lain? Soal yang wajib dikerjakan itu adalah soal 2 ke atas, jadi 2, 3, 4. Sedangkan untuk tryout ini tidak usah dikerjakan atau tidak wajib dikerjakan. Namun ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa untuk melakukan bagaimana sih misal saya ingin mencoba seperti itu. Nah, maka H-1 sebelum ujian,
yang terbuka itu hanya tryout, sedangkan untuk soal-soal yang di atas itu nanti akan terkunci. Oke, jadi pastikan untuk yang ini, kalau semisal siap dikerjakan, di sini akan muncul tanda hijau atau tanda yang lain. Bisa diklik. Oke, contoh, saya akan mengerjakan tryout ya, karena ini biasanya tryout itu H-1 sudah bisa dibuka. Itu silakan diklik kerjakan. Ini saya besarkan dulu. Oke. Saya pilih kerjakan. Kemudian silakan digeser ke bagian paling bawah. Nanti akan muncul di sini kerjakan. Silakan Bapak Ibu klik. Oke. Nah, di sini akan muncul namanya password ujian. Password ujian ini beda dengan password username dan password. Password ujian ini akan di-share oleh pengawas di masing-masing grup. Anda bisa mendapatkannya ketika di-share oleh pengawas. Namun biasanya untuk tryout H-1 itu sudah dibagikan untuk password ujian. Ingat, password ujian tidak sama dengan password username tadi. Oke, misal di sini password ujiannya adalah 22 unugiri, maka saya masukkan, atau tergantung nanti passwordnya ujian yang dibagi, silakan login. Maka di sini akan muncul menu-menu. Nah, saya jelaskan dulu ya. Di sini ada nomor soal di pojok kiri atas. Di pojok kanan atas itu ada sisa waktu. Sisa waktu ini akan berjalan terus sampai waktunya habis. Kalau waktunya habis, maka soal ini akan keluar dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan dengan baik, dengan seksama, kira-kira waktunya masih mencukupi apa tidak. Jangan khawatir Bapak Ibu, kalau waktunya sudah habis tapi kok belum jenengan simpan, akan otomatis tersimpan. Oke, kalau untuk soal yang ada feed audionya bagaimana? Misal kalau di bahasa Inggris itu kita punya listening, kalau di bahasa Arab itu kita punya istima. Maka di sini akan ada tombol play yang bisa Bapak Ibu lihat. Di sini kalau semisal ada simbol seperti ini artinya adalah file audio. Silakan diklik play. Section 1, Nah, Listening Comprehension. ini untuk mengecilkan In this suaranya. section of the Nah, test, you will oke. have an opportunity Kalau to semisal demonstrate your ability kalau to semisal pengen understand berhenti bagaimana? conversation and talk Silakan in tekan English. pause di sini. Nah, ini juga bisa kita geser-geser sampai Then, mana file audio yang pengen kita play. do not Oke. Misal kalau saya pilih di sini adalah misal jawabannya he'll correct the exam this afternoon, maka silakan dipilih. Selanjutnya tekan apa Bapak Ibu? Silakan tekan berikutnya. Maka jawaban akan tersimpan dan Bapak Ibu akan sampai di soal selanjutnya. Oke, soal tryout ini kalau semisal kita lihat hanya ada 2, maka di setiap akhir soal pasti akan ada tombol hentikan. Kalau soalnya 50, maka sampai di soal akhir nomor 50 itu akan muncul tombol hentikan. Contoh ini saya isi ya. Saya isi di sini Marta visa will last only a month. Ini saya klik. Kemudian kalau semisal kita pengen kembali ke soal sebelumnya bagaimana? Bapak Ibu bisa dilihat di sini di pojok kanan atas. Di sini ada navigasi soal. Nah, ini silakan diklik. Oke, silakan diklik navigasi soalnya, akan muncul soalnya nomor berapa sampai nomor berapa. Jadi ini berguna kalau semisal Bapak Ibu pengen kembali ke soal sebelumnya. Terus kalau semisal saya masih ada sisa waktu bagaimana Bapak Ibu? Kalau masih ada sisa waktu silakan ke soal yang paling akhir. Oke. Kemudian tekan hentikan. Terus tekan hentikan lagi. Terus tekan kembali ke beranda. Maka Bapak Ibu akan kembali lagi ke bagian depan, yaitu mengenai daftar ujian yang sudah muncul. Daftar ujian yang sudah muncul ya. Oke, saya contohkan satu lagi ya. Karena ini tryout bisa dikerjakan berulang kali, maka ini tombolnya akan muncul tombol ulangi. Misal saya pengen melihat soal istima. Oke, atau bisa soal listening. Silakan diklik bagian kerjakan ini. Silakan klik bagian kerjakan, kemudian geser ke yang paling bawah, tekan kerjakan.
masukkan password ujian yang diberikan oleh pengawas. Oke, masukkan passwordnya. Kemudian tekan login. Maka kalau berhasil Bapak Ibu akan muncul soal nomor 1. Nah, silakan dijawab. Kalau sudah dijawab, silakan dijawab karena soal istima ini soalnya ada 20. Maka kalau semisal ya, ini saya isi ngawur ya, saya isi ngawur. Misal 1, kemudian 1 jawabannya itu, dan seterusnya sampai nomor 20, maka di tombol nomor 20 ini jangan lupa tekan hentikan. Kalau semisal putus koneksi di tengah jalan bagaimana? Kalau putus koneksi di tengah jalan jangan khawatir Bapak Ibu. Silakan tekan tombol refresh atau reload display. Biasanya bentuknya seperti ini. Kalau semisal tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada di Chrome itu tekan aja titik 3. Oke, kalau nggak gitu di bagian menu ya nanti silakan tekan refresh. Refresh itu biasanya tombol F5. Oke, silakan tekan tombol F5, maka soalnya nanti akan terrefresh. Oke, jangan khawatir. Oke. Kalau sudah bagaimana? Misal ini kita ke soal yang paling akhir 20 saya jawab, maka saya tekan hentikan, otomatis semua jawaban tersimpan, tekan hentikan lagi untuk mengirimkan jawaban. Maka akan muncul tulisan Anda telah menyelesaikan ujian 2 istima TOEFL. Kalau TOEFL ya Anda telah menyelesaikan ujian 2 listening. Nah, silakan klik kembali ke beranda. Kalau sudah dikerjakan Bapak Ibu, itu tidak akan muncul lagi tombol kerjakan. Jadi di sini nggak akan muncul sama sekali tombol kerjakan Bapak Ibu. Artinya kerjaannya sudah dikunci. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjutkan soal selanjutnya, dan soal selanjutnya. Kalau sudah, silahkan. Kalau sudah, pastikan beritahukan kepada pengawas untuk seluruhnya ini hijau-hijaunya tidak berwarna hijau lagi. Artinya Anda sudah mengerjakan dan Anda bisa logout dengan klik tombol di sini user, kemudian pilih logout. Kemudian di OK. Nah, oke, seperti itu Bapak Ibu cara penggunaan tes TOEFL dan TOEFL di LPBA Wonogiri. Selamat mengerjakan soal, semoga sukses. Terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.